Oh, juga aku bisa, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, kita bertemu kembali pada siang hari ini dalam materi mata kuliah Sistem Peradilan Pidana. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada mata kuliah Sistem Peradilan Pidana dan pada pertemuan pada siang hari ini kita akan membahas tentang pengertian sistem peradilan pidana. Mungkin mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia pada siang hari ini sudah mengerti atau mengetahui sistem itu seperti apa. Pengertian sistem itu seperti apa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peradilan pidana, yaitu pengertian sistem peradilan pidana yang merupakan bagian dari judicial administrasi atau yang disebut juga sistem administrasi peradilan pada umumnya. Merupakan istilah yang sesungguhnya yang mengandung arti adanya suatu sistem yang mempunyai tugas untuk menangani atau memeriksa pada suatu perkara dari semenjak mulai timbulnya suatu perkara tersebut sampai pada selesai perkara itu ditangani. Yang kita maksud dengan dimulainya suatu perkara tersebut, yaitu dimulainya seperti ada surat perintah penangkapan, terjadinya penangkapan, terjadinya penyidikan, terjadinya setelah penyidikan pelimpahan perkara pada kejaksaan, setelah itu kejaksaan atau jaksa melakukan penuntutan dan pengadilan yang memutuskan sampai dengan ingkrah. Mungkin itu yang disebut dengan sistem. Itulah yang disebut dengan sistem peradilan pada pengadilan. Sistem peradilan pidana di Indonesia sebelum berlakunya KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kita masih mengacu pada Undang-Undang Belanda. Di Indonesia masih dilandaskan pada HIR. Itu dahulu kita pakai HIR sebelum berlakunya KUHP. Nah, apabila kita telaah secara teliti ketentuan sebagaimana dimuat dalam KUHP, sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri beberapa komponen. Satu, komponen kepolisian, itu bagian penyelidikan, penangkapan, penasehat hukum. Yang disebut penasehat hukum di sini mungkin yang advokat, kejaksaan sebagai penuntut, pengadilan negeri dan lembaga pengadilan negeri itu untuk mengadili, memberikan putusan. Dan tahap akhir yaitu lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum tersebut yang disebutkan komponen-komponen di atas tadi memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain, bahkan dapat dikatakan saling menentukan. Pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan KUHP merupakan suatu usaha yang sistematis. Jadi KUHP kita ini sudah sistematis
dalam pelaksanaannya untuk penegakan hukum. Jadi apabila terjadi suatu perkara harus acuannya melalui KUHP agar terdapat atau mendapatkan suatu keadilan atau tujuan yang benar-benar diterapkan. KUHP dapat dikatakan merupakan landasan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat, martabat tersangka atau terdakwa sebagai manusia. Dalam konteks inilah kita berbicara tentang mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses atau disebut criminal justice process. Dimulai dari proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang, pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan atau LP. Apabila kita telaah proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHP, akan tampak pentahapannya sebagai berikut. Tahap pertama, proses dimulai dengan suatu penyelidikan oleh penyidik pada pasal 5. Pada tahap ini, walaupun sudah berkaitan dengan menyentuh kebebasan dan kemerdekaan orang, berkaitan dengan wewenang penyidik tentunya ya, nampaknya menurut pembentuk undang-undang, tampaknya menganggap masih belum diperlukan penasehat hukum untuk mendampingi tersangka. Sedangkan tahap kedua adalah penangkapan, yaitu pada pasal 16 sampai dengan 19 KUHP. Alasan penangkapan tidak ditegaskan dalam KUHP, hanya dalam pasal 18 antara lain menyebutkan isi surat perintah penangkapan harus menyebutkan alasannya, serta uraian singkat kejahatan yang disangkakan. Misalnya ada surat perintah penangkapan tentang penangkapan pencurian. Nah, di situ nanti akan tertulis alasan kenapa ditangkap melakukan pencurian. Sedangkan tahap ketiga adalah penahanan, pasal 20 sampai dengan 31 KUHP. Berdasarkan keseluruhan ketentuan tentang penahanan, pembentuk undang-undang memberikan perhatiannya pada 4 hal, yaitu 1. Lamanya waktu penahanan yang dapat dilakukan. Yang kedua, aparat penegak hukum yang berwenang menahan. Yang ketiga, batas perpanjangan waktu menahan dan perkecualiannya. Hal-hal dapat menangguhkan penahanannya, itu yang keempat. Sedangkan tahap keempat, proses pemeriksaan di muka sidang pengadilan diawali dengan pemanggilan menurut Undang-Undang Pasal 145, 146, dan jaksa penuntut umum telah melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri menurut Undang-Undang Pasal 147. Maka sekaligus ketua pengadilan negeri setempat ditetapkan kewenangannya untuk mengadili. Demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Sedikit tentunya tentang pengertian sistem peradilan pidana. Marilah kita akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.